day in my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Khairun Nafi'ah, NIM E2019-2192. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan AD dan AS yang diberikan oleh Bapak Wadud selaku dosen pengantar ekonomi makro Islam. Yang pertama itu pengertian dari analisis AD atau AS. AD di sini yaitu agregat demand atau permintaan agregat yang berarti sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan di dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Nah, pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya itu AS. Itu adalah agregat supply atau penawaran agregat yang berarti penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu negara. Jadi barang dan jasa yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara yang ditawarkan kepada pasar. Nah, penawaran agregat ini berkaitan dengan kenaikan harga. Nah, dari sifat permintaan agregat AD dan AS tadi, maka analisis terhadap AD dan AS ini merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang berubah-ubah. Artinya, keseimbangan AD dan AS ini mengikuti posisi harga barang atau mengikuti perekonomian. Selanjutnya, untuk permintaan kurva AD. Jadi, bergeraknya atau perpindahan kurva AD itu dipengaruhi juga oleh komponen pengeluaran, yaitu C sama dengan konsumsi, kemudian I itu investasi, kemudian G itu konsumsi oleh pemerintah, dan X dari aktivitas ekspor. Nah, yaitu kurva pada penawaran agregat AS atau agregat supply. Jadi kurva AS yaitu suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional di mana dari nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kurva AS ini menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan. Dalam hal ini, kemampuan penghasilan barang dan jasa pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya, ciri-ciri kurva AS adalah pada tingkat pengangguran yang tinggi, maka kurva penawaran ini relatif landai. Maksudnya bahwa tingkat penggunaan barang modal itu belum mencapai kapasitas yang optimum. Kemudian yang kedua adalah upah masih relatif tetap. Nah, berikut dapat dilihat pada grafik ini. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS yaitu agregat supply. Ada dua penyebab dari bentuk kurva AS yang melengkung ke atas, yaitu karena fungsi produksi, dan yang kedua adalah dari pasar tenaga kerja. Dari kurva AS ini berlaku hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Nah, dalam jangka pendek, fungsi produksi dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan, yaitu Q sama dengan FL, yang diartikan jumlah output atau nilai produksi real. Nah, selanjutnya tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah digambarkan dengan kurva Philip, yaitu kurva yang menerangkan ciri perhubungan antara tingkat upah dan tingkat pengangguran, dan B tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Berikut ini adalah bentuk kurva untuk kurva Philip. Selanjutnya yaitu perpindahan kurva AS. Perpindahan kurva AS ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu perpindahan kurva ke atas atau ke kiri, harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat, kenaikan upah tenaga kerja. Nah, kemudian perpindahan kurva AS ke bawah atau ke kanan itu disebabkan karena tiga hal, yaitu karena perkembangan teknologi, yang kedua perkembangan infrastruktur, nah, yang ketiga itu pajak izin usaha dan administrasi pemerintah. Jadi
dapat disimpulkan bahwa perpindahan kurva AS ini perpindahannya dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Jadi kalau pengaruh internal seperti harga barang mentah, kemudian kenaikan upah, sedangkan faktor eksternalnya seperti teknologi, perkembangan infrastruktur, kemudian pajak. Nah, selanjutnya gambar keseimbangan AD dan AS. Titik temunya ada di titik E. Penyebab perubahan keseimbangan. Yang pertama, efek perubahan kurva AD dan efek perubahan kurva AS. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.